Assalamualaikum, perkenalkan saya Arya Putra Satria Pamungkas akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pendahuluan. Bahasa merupakan instrumen utama dalam komunikasi dan penyampaian pengetahuan. Di Indonesia, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi nasional, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Di tengah arus globalisasi dan dominasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dalam bidang akademik dan teknologi, muncul pertanyaan penting. Sejauh mana bahasa Indonesia mampu menjadi penghela, pembawa, pendorong ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia? Pertanyaan ini penting dikaji untuk memastikan bahwa transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan bahasa. Latar belakang masalah. Sejak diresmikan sebagai bahasa nasional pada Kongres Pemuda II tahun 1920, bahasa Indonesia telah memainkan peran strategis dalam menyatukan keberagaman etnolinguistik bangsa Indonesia. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK, kerap lebih banyak difasilitasi oleh bahasa asing, sehingga menciptakan kesenjangan pemahaman antara kalangan akademisi dan masyarakat umum. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya jumlah karya ilmiah berbahasa Indonesia yang bermutu tinggi, serta dominannya penggunaan bahasa Inggris dalam jurnal internasional, buku teks akademik, dan dokumen teknis. Ketimpangan ini berpotensi melemahkan akses masyarakat Indonesia terhadap informasi dan inovasi teknologi terkini. Alasan pemilihan topik. Topik ini dipilih karena urgensi strategisnya dalam pembangunan nasional. Dalam era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital, penyebaran ilmu pengetahuan harus bersifat inklusif. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, harus mampu beradaptasi dan menjadi jembatan antara kompleksitas ilmu pengetahuan modern dengan kebutuhan pemahaman masyarakat. Penelitian ini juga didorong oleh semangat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang mengamanatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Bahasa Indonesia sebagai wahana intelektual bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir. Oleh karena itu, pengembangan bahasa ilmiah dalam bahasa Indonesia sangat penting agar masyarakat dapat membangun kerangka berpikir ilmiah yang berbasis pada bahasa ibu mereka. Hal ini selaras dengan teori Sapir-Whorf Hypothesis yang menyatakan bahwa bahasa membentuk cara manusia memahami realitas. 2. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan tinggi. Di sejumlah universitas masih banyak mata kuliah yang menggunakan buku referensi asing tanpa adanya terjemahan resmi. Hal ini menciptakan hambatan linguistik bagi mahasiswa. Idealnya, setiap pengetahuan asing perlu dialihbahasakan secara cermat agar dapat dipahami dan dikontekstualisasikan ke dalam budaya Indonesia. 3. Produksi karya ilmiah berbahasa Indonesia. Meskipun penulisan ilmiah internasional penting untuk pengakuan global, karya ilmiah berbahasa Indonesia memiliki peran vital dalam mendiseminasikan ilmu kepada publik domestik. Pemerintah melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, SATA-LIPI, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (SATA-BRIN) didorong untuk memperkuat jurnal-jurnal nasional berbahasa Indonesia yang bermutu. 1.4. Bahasa Indonesia dalam teknologi dan digitalisasi teknologi dapat menjadi penggerak utama penyebaran IPTEK berbahasa Indonesia, seperti pengembangan chatbot, aplikasi pembelajaran, dan sistem informasi berbasis bahasa Indonesia. Namun, ini juga memerlukan pelibatan ahli bahasa, teknologi, dan pendidikan untuk menciptakan sistem linguistik yang adaptif terhadap istilah teknis asing. 1. Data pendukung dan argumentasi. Kesimpulan,
Bahasa Indonesia memiliki potensi strategis sebagai penghela ilmu pengetahuan di Indonesia, baik sebagai medium pembelajaran, penyebaran informasi, maupun pembangunan literasi ilmiah nasional. Namun, potensi ini belum dimaksimalkan karena minimnya kebijakan penerjemahan, lemahnya produksi literatur ilmiah dalam bahasa Indonesia, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya bahasa nasional dalam pengembangan iptek. Harapan dan rekomendasi pemerintah harus menetapkan regulasi yang mewajibkan penerbitan karya ilmiah berbahasa Indonesia setara dengan publikasi internasional. Lembaga pendidikan wajib memperkuat program literasi ilmiah berbasis bahasa Indonesia, termasuk pelatihan penulisan akademik. Lembaga bahasa dan litbang perlu mengembangkan glosarium istilah ilmiah yang seragam dalam bahasa Indonesia untuk semua cabang ilmu. Teknologi AI dan digital harus dimanfaatkan untuk mempercepat proses penerjemahan dan penyebaran konten ilmiah. Harapan utama dari tulisan ini adalah agar bahasa Indonesia tidak hanya menjadi lambang identitas, tetapi juga menjadi sarana utama kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaulat secara intelektual.